mikir nggak Mbak, kayak ibaratnya aku kan kuliah statistik nih, kenapa nggak di STIS aja, kan lulus jadi PNS. Okay, hallo Leute, ich heiße Sie ganz herzlich willkommen zu meinem Video. Oke, halo Mbak Put, gimana kabarnya Mbak? Halo, halo baik. Bagus gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik juga nih. Oke, jadi Alhamdulillah. di video kali ini tuh kita bahas tentang statistika tentunya, dan bisa dibilang lebih terkhususnya lebih worth it mana sih kita kuliah statistika, apakah di PTN ataupun di STIS, bersama pemateri kita Mbak Amput. Oke, boleh perkenalan dulu dong Mbak. Oke, oke, aku kenalan dulu ya. Halo semuanya, halo teman-teman. Namaku Nuris Pandiari Putri. Biasa teman-teman tuh panggil aku Putri atau Emput. Biasanya sih lebih sering dipanggil Emput di SMA ataupun di kuliah. Aku lulusan Semansawi 54. Sekarang aku mahasiswa aktif semester 6 di program studi statistika Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Mantap banget kan untuk narasumber kali ini. Ini kita langsung aja ke pembahasan. Sebelumnya aku mau nunjukin suatu gambar ke Mbak, yaitu tentang statistika ini. Oke. Nah, gimana first impression Mbak melihat foto ini? Setuju atau Waduh, enggak? waduh, bener banget sih, setuju banget. Kayak ini tuh maksud dari gambar ini tuh orang lain itu tuh seringnya melihat statistika itu nganggap statistika, oh program studi statistika, belajar itu ya cari rata-rata, median, sama modus. Terus juga mereka seringnya kayak distribusi frekuensi ya, yang ada turusnya itu loh teman-teman, yang ada korek api 1, 2, 3, 4, 5-nya dimiringin dicoret, 1, 2, 3, 4, 5-nya dimiringin dicoret itu. Nah pasti kalian semua belajar itu kan di SMA. Nah itu tuh orang-orang kebanyakan mikir statistika ya itu-itu aja, kayak begitu-begitu aja. Padahal tuh nyatanya enggak. Kayak kita belajar jauh lebih banyak dari itu, jauh lebih luas dari itu. Kayak kita belajar, misalnya di sini ada di gambar ini, kita belajar hipotesis testing, terus juga parametrik, non parametrik test, kayak gitu. Itu Nih, sih jadi guys. nggak mutlak doang ya, median rata-rata ya gitu doang. Itu hanya segelintirnya doang ya Mbak. Oke. Benar, dikit banget. Kita langsung masuk kulik secara tuntas tentang statistika ini ya Mbak. Jadi yang pertama sendiri tuh sebenarnya apa aja sih yang dipelajari anak statistika mata kuliahnya gitu? Oke, jadi statistika itu tuh pada dasarnya ilmu yang mempelajari tentang data. Nah, jadi ya kita belajarnya nggak jauh-jauh dari data, mulai dari cara kita ngambil data, terus cara kita mengolah data, kemudian cara kita untuk menyajikan data tersebut. Nah, jadi tuh kita diajarin cara ngolah data dari awal banget sampai jadi suatu informasi, yang mana informasi itu bisa digunakan untuk mengambil suatu keputusan kayak gitu. Nah di sini yang kayak aku udah bilang tadi, kita nggak cuma belajar tentang cari rata-rata, median atau modus doang gitu kayak kita pas SMA gitu ya teman-teman. Kita tuh belajar kayak dasar-dasar analisis data, terus juga teori probabilitas, terus juga kita belajar teori risiko, programming, terus juga dasar-dasar matematika, dan masih banyak lagi gitu. Gitu sih guys. Oke, kompleks banget sih, bisa dari gambarnya aja kayak gitu. Terus kayak ada otomatis hal ini kan nguplek-nguplek dalam hal hitung-hitungan kayak gitu ya Mbak. Ada tambahan matematikanya tersendiri kayak gitu nggak Mbak? Enggak sih, sebenarnya statistika ya uh, khususnya ya belajar tentang data, tapi emang kesehariannya kita ya nggak bisa lepas dari matematika gitu kan. Tapi ya nggak ada matematika yang
jelimet banget kayak matematika murni kayak gitu, enggak sih. Menurut aku lebih lebih simpel dari itu. Gitu. Oke. Terus dari kesekian mata kuliah kan ada yang mudah, ada yang sulit. Kalau yang mudah sendiri tuh menurut Mbak apa Mbak? Um, Kalau yang mudah menurut aku tuh matkul-matkul yang masih dasar gitu, kayak dasar-dasar statistika, dasar-dasar ilmu sampling, kayak gitu cara mengambil sampel dari suatu populasi itu masih mudah. Nah, kalau yang sulit itu kalau yang udah mulai menjurus ke peminatan kali ya. Aku ngerasa mulai sulit itu saat semester-semester 4, 5 ke atas itu karena banyak matkul-matkul peminatan. Nah, kebetulan aku ambil peminatan salah satunya aktuaria. Nah, matkul aktuaria ini menurut aku susah sih. Tapi kan kembali lagi ke pandangan orang masing-masing ya. Kalau menurut aku sih susah matkul aktuaria. Tapi kan belum tentu susah juga buat orang lain gitu. Matkul aktuaria, terus juga ada yang susah bagi aku itu matkul matematika murni yang kayak kalkulus 1, kalkulus 2, kalkulus lanjut, aljabar linier, itu semua lumayan susah. Itu sebenarnya matkul-matkulnya anak matematika, tapi anak statistika dapat juga gitu guys. Jadi Oke. susah menurut aku. Terus kayak Mbak sendiri memitigasikan gimana menyelesaikan matkul yang sulit itu tuh gimana Mbak? Kalau aku sih kebetulan ya di UGM, khususnya Himasta UGM itu tuh kayak memfasilitasi banget teman-temannya, anak-anaknya itu buat belajar. Jadi kayak kami tuh ada program-program gitulah buat kayak tutorial, belajar bareng angkatan, terus juga diajarin sama cutting kayak gitu. Jadi organisasi ini tuh kayak menyediakan gitu loh, memfasilitasi kami buat diajarin cutting, terus juga biar belajar bareng-bareng sama teman-teman yang lain, terus juga dari fakultas sendiri itu juga nyediain banyak tutorial-tutorial kayak kalau mau UTS, mau UAS, itu selalu kami kayak dikasih tambahan-tambahan tutorial gitu, persiapan UTS UAS kayak gitu. Jadi banyak cara sih kayak buat pengasah, buat ngisi kayak susahnya itu loh. Itu masih banyak cara buat ngehandle itu. Mungkin dari teman-teman atau mungkin dari cutting, dari dosen mungkin tambahan kelas dosen kayak gitu. Sama belajar sendiri pastinya. Tapi kan gini Mbak, ada stigma tersendiri di kalangan mahasiswa tuh kalau kita udah fasenya mahasiswa tuh susah dapat teman yang buat kerjasama dalam hal sharing satu sama lain tentang kuliah, tentang materi, itu kan sulit banget ya Mbak. Sedangkan tadi menyatakan bahwa ya kita kita saling mendukung satu sama lain dalam hal materi kayak gini sharing satu sama lain. Itu kok bisa dapet kayak gitu gimana Mbak? Waduh, kebetulan ya teman-teman aku di jurusan aku itu tuh kayak terbiasa untuk membantu satu sama lain. Jadi nggak ada tuh kayak teman yang pelit minta ajarin sesuatu kayak gitu. Kayak semua tuh sharing satu sama lain. Mungkin ada jurusan program studi lain yang kayak anak-anaknya individualis banget, kayak gitu kan ada kan. Nah tapi kebetulan di jurusan aku tuh nggak kayak gitu. Teman-temannya ya enak kalau misal aku nanya sesuatu mereka mau jawab, mau ngajarin sampai aku bisa kayak gitu. Terus juga cuttingnya juga welcome banget, kayak hampir nggak ada senioritas gitu di aku, kayak cutting ya kayak teman, adik tingkat ya kayak teman kayak gitu. Oke. Ih, enak banget sih dari ngedengerinnya aja tuh ya ada beberapa univ ataupun program studi yang enggak sefamiliar ini dalam hal bersosialisasi gitu sih. Terus Benar-benar. kayak sendiri di statistika ini tuh apa aja tentang tugasnya atau praktikumnya ngapain gitu? Kalau tugasnya ya paling dosen seringnya ngasih soal sih. Kalau misal jurusan lain mungkin ada yang sering dikasih makalah, disuruh bikin paper atau apa gitu ya. Nah, kalau Iya. statistika itu seringnya tuh kayak dosen ya buat evaluasi
pembelajaran gitu, kayak dikasih soal, kayak misalkan kami belajar rumus nih, misal rumus atau penurunan rumus atau dan sebagainya, analisis data, itu nanti dosen itu ngasih soal ya buat evaluasi itu. Kayak SMA sih sebenarnya tugas, kayak guru ngasih materi, terus nanti tugasnya ya terkait materi itu, kayak gitu kan. Nah, kalau banyak atau enggaknya tugasnya sih up and down ya menurut aku, sama sih kayak kayak fakultas lain, kayak jurusan lain pasti ya ada masa ya di mana tugasnya kerasa banyak banget, numpuk nggak selesai-selesai, tapi ada juga masa di mana kita ngerasa, wah santai nih, aku bisa ngerjain yang lain, kayak aku bisa ngipen, aku bisa organisasi, aku juga masih bisa kayak gitu, walaupun ya stigma orang-orang sama anak MIPA kan kayak strict, terus kayak apa Banget. lempeng gitu kan ya, belajar terus. Enggak kok guys, enggak kayak gitu. Terus apalagi tadi praktikum ya? Oke. Praktikum. Praktikumnya itu kalau di statistika, jangan bayangin kita praktikum pakai jas lab kayak pas kita SMA praktikum kimia, fisika gitu ya, teman-teman. Nggak kayak gitu praktikumnya. Praktikumnya itu praktikum pemrograman. Jadi kayak kami tuh praktikumnya bukan di lab kimia atau lab fisika, tapi kami praktikumnya itu di lab komputer. Jadi tuh Oh, jadi nggak pakai jas lab, nggak ada aturan-aturan yang gimana-gimana di labnya, karena kami ya di lab komputer praktikumnya. Kami belajar software, belajar programming, belajar mengolah data menggunakan aplikasi-aplikasi statistika gitu. Kalau misal di kelas itu kan dosen ngajarin teorinya, kayak dosen ngajarin ini loh, penurunan rumusnya kayak gini loh, kita bisa dapat teori kayak gini, itu dari mana, itu tuh gini, 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 dosen jelasin itunya. Nah, pas di praktikum, kita prakteknya. Karena kan nggak mungkin kita nurunin pakai rumus gitu kan ya, kan ribet banget ya, gitu. Lumayan, kalau misal kita mengolah data yang besar gitu kan nggak mungkin juga pakai rumus. Jadi, kita pakai bantuan software statistika. Nah, itu belajarnya di praktikum. Yang ngajarin kakak tingkat, namanya asisten praktikum, kayak gitu. Jadi ya enak aja gitu, asisten praktikumnya kayak teman, kayak, ini gimana Mas, Mbak, aku nggak paham ini, nanti dijelasin ulang, karena kan emang deket gitu, teman juga, gitu. oke. Tapi tapi gini Mbak, bisa dibilang aku pernah dengar ya dari temanku sendiri, nggak cuma jurusan statistika ini yang dapat mata kuliah statistika. Jadi kayak sosiologi juga ada mata kuliah statistika, ini dapat statistika, ini dapat statistika. Penting banget apa gitu statistika dalam setiap jurusan gitu, Mbak. Nah, bener banget nih, Bagas. Jadi tuh kayaknya hampir semua jurusan itu belajar statistika. Kayak kebanyakan jurusan itu belajar statistika. Itu kenapa? Karena mungkin ya, itu kalau menurut pandangan aku, statistika itu kan balik lagi ilmu tentang data. Jadi data itu kan nggak melulu data tentang keuangan, data tentang industri, data tentang apa mungkin data data pribadi atau apapun. Jadi tuh pasti mereka tuh juga butuh gimana dasar analisis data. Kayak kita kalau sehari-hari kita kan pasti memproduksi data, kayak mulai dari kita bangun tidur, terus kita cek HP, kita mungkin buka sosmed, itu kan kita juga menghasilkan data tanpa kita sadari gitu ya. Nah, terus juga kayak misal habit kita, kebiasaan kita, kayak kita pagi nih sarapan mau makan apa ya, aku buka GoFood, mau GoFood kayak gitu, milih-milih, aku beli, aku transaksi, itu kan jadi data juga. Nah, itu menurut aku karena data itu sedekat itu sama kehidupan kita sehari-hari, makanya semuanya ya harus paling nggak ngerti lah bagaimana data, nggak buta data gitu loh. Jadi kalau misal ada sesuatu data, kita bisa tahu maksud dari data ini tuh apa, informasi apa yang bisa kita ambil dari data ini, kayak gitu. Jadi nggak cuma kalau misal anak ekonomi mungkin ada data uh, keuangan gini, terus ya kita harus tahu, anak ekonomi harus tahu dari data keuangan itu
apa yang bisa kita ambil, informasi apa yang bisa kita dapat kayak gitu buat memecahkan masalah atau buat mengambil suatu keputusan kayak gitu. Jadi penting statistika ini gitu sih menurut aku. Benar sih, semua roda kehidupan ya dalam hal segala bidang atau lini pun ya memunculkan sebuah data ya Mbak. Dan itu perlu banget buat kita tahu ilmunya tentang bagaimana pengolahannya, baiknya gimana dan lain. Oke sih, masuk banget sih tadi. Terus kayak tentang konsentrasi atau peminatan sendiri di statistika ini tuh apa aja Mbak? Apakah setiap univ itu sama atau beda atau gimana? Oke, aku kayaknya sih setiap unit itu beda-beda ya. Tapi aku sorry nih teman-teman, aku nggak sempat riset gitu buat univ lain gimana peminatannya. Tapi aku bakal jelasin mungkin yang di UGM aja kali ya, peminatan statistika yang ada di UGM aja. Jadi kalau misal di UGM itu ada 4 peminatan teman-teman. Jadi yang pertama itu ada namanya biostatistika. Nah, biostatistika ini tuh kayak hubungannya sama ilmu kedokteran, biologi, terus juga pertanian kayak gitu. Jadi membantu memecahkan masalah-masalah yang berkaitan dengan ilmu-ilmu tersebut. Nah, itu namanya biostatistika peminatannya yang pertama. Terus yang kedua ada peminatan namanya bisnis dan industri. Nah, itu tuh fokusnya kayak ngebantu kita buat jadi buat memecahkan masalah-masalah yang ada di industri gitu. Jadi kayak cara kita nganalisis dari permasalahan-permasalahan bisnis kayak gitu. Terus juga nggak cuma nganalisis datanya, tapi kita juga diajarin buat memecahkan, mengambil informasi dan memecahkan masalah yang ada kayak gitu. Nah, terus yang ketiga ada minat keuangan. Nah, minat keuangan ini fokusnya ya ke keuangan kayak gitu. Jadi kayak kita belajar, aku juga belajar kayak gimana caranya berinvestasi, terus juga belajar saham juga, aku belajar saham, belajar manajemen resiko, aku belajar banyak lah pokoknya dari minat keuangan ini kayak finansial, matematik itu juga aku belajar gitu. Nah, yang terakhir minat aktuaria. Nah, ini yang lagi hype banget nih. Mungkin Bagus juga dengar kan kayak aktuaria lagi hype banget nih akhir-akhir ini. Itu juga ada peminatannya termasuk di salah satu dari 4 peminatan yang ada di statistika UGM ini. Nah, minat aktuaria ini ya nanti kita belajar untuk dipersiapkan untuk menjadi aktuaris gitu kan. Kita belajar tentang ilmu aktuaria yang tentang perusahaan asuransi kayak gitu, gimana kita melakukan pricing atau apalah itu segala yang kita pelajarin di ilmu aktuaria, terus juga teori risiko, probabilitas kayak gitu. Itu juga belajar. Nah, kebetulan kalau aku sendiri, aku ambil konsentrasi peminatannya itu di peminatan keuangan sama aktuaria, gitu. Berarti double gitu ya Mbak? Iya, sebenarnya tuh sistemnya tuh gini, aku tuh ambil matkul gitu. Jadi tuh setiap peminatan ini tuh ada matkulnya sendiri-sendiri. Misal biostatistika tuh ada 3 matkul peminatan biostatistika. Nah, aku bisa ambil salah satunya juga. Jadi aku juga bisa ambil minat bisnis, aku bisa ambil minat keuangan, minat aktuaria sekaligus. Empat-empatnya juga aku bisa karena nggak ada batasan gitu, asal SKS-nya cukup. Ya. Nah, jadi aku kebetulan kebanyakan aku ambil minat keuangan sama aktuaria, tapi aku juga ambil minat bisnis, aku juga ambil minat biostatistika, tapi kayak cuma satu matkul kayak gitu. Tapi yang benar-benar aku banyak untuk ambil itu keuangan sama aktuaria. Aktuaria juga nggak terlalu banyak sih sebenarnya. Udah ada yang aku skip beberapa, tapi aku banyak ambil minat aktuaria juga gitu. Oke. Kenapa aktuaria Mbak? Kenapa nggak berkonsentrasi khusus di bisnis atau manajemen gitu? Karena minat aja sih aku sebenarnya kayak
aku pengen belajar tentang itu, tentang aktuaria. Apalagi kan prospek kerjanya bagus banget ya. Ini lagi dicari banget, makanya lagi hype juga sekarang di kalangan siswa-siswa SMA gitu kan. Program studi ilmu aktuaria kayak baru buka 1 tahun di suatu universitas aja peminatnya udah banyak banget kan. Jadi jadi aku ya tertarik lah, aku pengen juga karena prospek kerjanya yang bagus, terus juga difasilitasi sama program studi kan, ada peminatannya, kenapa enggak, kayak gitu. Jadi ya udah aku pilih aktuaria gitu. Oke. Terus gini Mbak, kan kalau kita berbicara tentang matematikanya nih, kan anak matematika murni jago banget lah dalam hal itu. Terus kalau kita bicara tentang pengolahan data, anak akuntansi pun ya oke dalam hal tersebut. Nah, terus yang jadi pembeda tersendiri bagi anak statistika itu apa, Mbak? Kalau bagi aku sih ya, menurut pandangan aku, yang jadi beda itu tuh kalau statistika itu tuh lebih ke pengolahan data secara general gitu. Kita belajar secara general. Jadi kalau misal akuntansi kayak Bagas bilang tadi itu kan belajar kayak ngolah data juga. Itu mungkin lebih ke data keuangan kali ya, data keuangan dan ekonomi kayak gitu. Tapi kalau statistika ini tuh general. Kita belajar pengolahan data apapun. Buktinya kayak aku belajar biostatistika juga. Itu kan berarti ya, penerapan bidang statistika di ilmu lain kan, ilmu kedokteran, ilmu biologi gitu kan. Nah, aku juga belajar bisnis, industri, ya kan. Itu juga kayak penerapan statistika di bisnis, di industri, kayak gitu. Belajar juga keuangan, ya berarti aku belajar statistika di bidang keuangan juga. Jadi, program studi statistika ini ya fokusnya pengolahan data secara general gitu, menyeluruh. Jadi nggak cuma satu bidang aja. Kayak gitu sih kalau menurut aku. Oke, iya sih, kayak bisa dibilang tuh jurusan statistika tuh makro dan yang diambil di akuntansi itu ya kayak peripilannya doang gitu ya, kayak Benar, mikro. benar, benar banget gitu. Masuk banget juga sih. Tapi kalau anak statistika sendiri itu magangnya di mana, Mbak? Terus apa Magang. gitu target-target tersendiri yang harus dicapai gitu? Oke, kalau magang sendiri, kebetulan kalau di program studi statistika UGM itu tuh ada program namanya kerja praktek. Nah, itu tuh kayak wajib buat kayak PKL gitu loh, Bagas. Kalau bahasa ininya PKL, itu kayak wajib, itu 2 SKS, itu diambil semester ini, semester 6 ini. Tapi kebetulan aku udah PKL-nya itu pas liburan kemarin, liburan semester 5. Jadi bulan Januari sampai Februari. Nah, itu aku PKL bulan-bulan itu pas liburan. Nah, sebenarnya anak statistika itu sih bisa magang di mana aja ya menurut aku. Kayak semua perusahaan pasti butuh lah namanya ahli data. Semua perusahaan pasti kayak punya data, pasti punya data semua perusahaan. Jadi sebenarnya bisa apply untuk magang di mana aja. Tapi kemarin kebetulan kalau aku sih, aku magang di BPS. Karena sebelumnya sebenarnya aku pengen magang yang kayak lebih ke peminatanku kayak bidang keuangan kayak misal di OJK atau di Bank Indonesia. Kebetulan aku lagi di rumah nih, guys. Aku lagi di Tegal, nggak di Jogja gitu ya. Jadi ya aku carinya kantor-kantor yang ada di Tegal aja, kayak ada Bank Indonesia kan, ada OJK juga. Aku sempat mau daftar di sana, tapi karena COVID, jadi mereka belum buka magang gitu. Jadi akhirnya aku magang di BPS ya. BPS ya udah pastilah ya. BPS itu kan Badan Pusat Statistik. Jadi ya emang masuk banget sebenarnya sama jurusan aku. Kalau misal aku magang di BI atau di OJK pun masuk karena masih ada statistiknya pasti di dalamnya gitu. Terus kalau misal aku pengen apply mungkin di startup atau perusahaan-perusahaan kayak Astra, Unilever kayak gitu kan bisa juga sebenarnya. Tapi ya kemarin kebetulan aku di BPS sih. Jadi untuk magangnya di mana bisa di mana aja kalau aku bisa bilang Ya. nih, sebenarnya bisa magang di mana aja anak statistika. Nah,
Terus tadi pertanyaannya apa lagi ya? Gimana? Target-targetnya itu apa yang perlu dicapai gitu Mbak? Oh, targetnya itu target magangnya gitu ya? Atau gimana? Target Ya betul. magangnya itu kalau misal tujuan dari kerja praktik itu sendiri, kalau aku baca ya di kurikulumnya, itu tuh buat biar kami tuh tahu gimana kita mengaplikasikan ilmu kita yang kita dapat di perkuliahan ke dunia kerja. Terus kita bisa melihat langsung juga bagaimana orang bekerja gitu, orang statistik bekerja di suatu perusahaan atau suatu instansi atau badan pemerintah kayak gitu. Itu sih kalau misal targetnya. Jadi nanti di akhir, karena ini ada 2 SKS ya, tadi kan aku sebutin ini tuh wajib dan 2 SKS, jadi di akhir tuh ada laporan magangnya gitu guys. Jadi laporannya itu berisi ya kita ambil data dari perusahaan tersebut atau badan pemerintah tersebut, lalu kita olah datanya. Ya sebisa kita mau olah data itu terserah kita mau pakai analisis statistika yang mana, mau pakai software apa itu terserah. Dosen nggak membatasi gitu. Kita mau pakai analisis yang sederhana atau yang rumit gitu, itu juga nggak dibatasi sama dosen. Jadi sebisa kita, semampu kita mengolah data tersebut, data yang ada di perusahaan itu menjadi suatu informasi kayak gitu. Jadi nanti dilaporkan ke dosen, nanti dosen yang menilai gitu sebagai menilai 2 SKS tadi kayak gitu. Oke. Terus ya ngomong-ngomong tentang magang atau PKL atau praktikum gitu kan, ya kita layaknya seorang pelajar ya kita nggak butuh yang ya kita juga butuh praktek nggak cuma teori kan ya Mbak. Kadang kan kayak misal katakanlah kemarin aku bahas tentang teknik sipil nih, layaknya tukang kuli Jawa di daerah kita aja kan mereka notabene sarjana bukan, mereka belajar hitung-hitungan juga bisa dibilang yang paling sampai SMP tinggi-tingginya, dan dalam hal pengalaman dan kayak gitunya pun ya hanya ilmu kantor kayak gitu loh. Tapi mereka tuh dengan praktek keseharian kayak menambah jam terbangnya kan akhirnya mereka jadi expert juga di situ, sampai ada jokes yang bilang satu kuli Jawa sama dengan tiga sarjana teknik sipil. Itu kan keren banget ya, sampai ada orang yang merepresentasikan hal tersebut gitu loh. Oke. Terus kayak prospeknya sendiri bagi anak statistika tuh jadi apa gitu loh, bahkan luas banget jangkauannya gitu ya. Setiap bidang tuh punya data dan bisa banget anak statistika masuk di situ gitu. Iya, kalau aku sendiri sih ya, aku tuh membayangkan aku di beberapa tahun lagi gitu ya. Aku kan udah tingkat event, udah semester 6. Kalau aku sendiri, aku tuh membayangkan, aku dan kebanyakan teman-temanku kayaknya ya, itu Oke. ngebayanginnya tuh mau jadi data scientist atau data analis gitu, atau jadi aktuaris mungkin yang mau jadi aktuaris. Yaitu sebenarnya ya kayak Bagas bilang tadi, kami anak statistika sebenarnya yang masuk-masuk aja sih ke bidang-bidang apa kayak gitu. Jadi tergantung minat aja sama rezeki masing-masing kali ya, balik lagi. Terus kalau boleh aku sebutin ya, aku udah ngelis gitu. Jadi mungkin bisa jadi konsultan statistik atau konsultan riset, manajemen pengelolaan data, terus manajer quality control, analisis pasar modal, terus market research kayak gitu. Itu kayak sebenarnya luas banget sih. Mau jadi PNS juga bisa, mau jadi dosen juga bisa kayak gitu. Oke. Oke. Tapi gini Mbak, Mbak kan udah berapa tahun gitulah ya menggeluti dunia statistik dalam hal materi dan PKL gitu ya. Gimana Mbak rasanya gitu? Apakah nyesel atau puas atau ya biasa-biasa aja gitu? Rasanya nano-nano sih ya sebenarnya, kayak ada ya pasti
semua jurusan juga kayak gitu lah ya. Nggak mungkin lah kayak seneng, terus enak, terus gitu kan nggak mungkin. Pasti ada susahnya, ada masa-masa susahnya gitu, ada masa-masa kayak nemuin masalah gitu. Ih, ternyata ini aku bisa menemukan masalah ini di jurusan ini kayak gitu kan. Nah, kalau aku sendiri itu kan aku udah semester 6 ya, udah 2 tahun, lebih hampir 3 tahun. Itu sih aku nggak pernah sih sebenarnya ngerasa salah jurusan. Jujur, aku nggak pernah ngerasa salah jurusan yang kayak, aku sering ngerasa kayak, ya Allah pusing, kayak capek, kayak gini, materinya susah, aku nggak ngerti. Tapi itu aku nggak pernah sampai mikir kayak, aduh, kayaknya aku salah jurusan ya, aku nggak pernah mikir kayak gitu. Jadi kayak, ya itu sebagian dari proses aja sih menurut aku. Jadi kayak dari awal aku kan udah yakin gitu ya, aku udah yakin aku pilih statistika. Jadi ya aku harus nerima konsekuensinya dong, apa aja yang dipelajari di sini, ya nggak? Jadi ya kalau ditanya rasanya gimana, ya karena aku enjoy, aku yakin dari awal, aku nyaman, ya aku seneng. Walaupun ya pasti di dalam senang itu ada nano-nanonya kayak ada sedihnya, ada mungkin ada nilai yang jelek gitu di suatu matkul, tapi ya namanya juga kuliah ya, masa mintanya nilai bagus terus ya nggak bisa gitu. Terus ya udah. Tapi pernah mikir nggak Mbak, kayak ibaratnya, aku kan kuliah statistik nih, kenapa nggak di STIS aja? Kan lulus jadi PNS, idaman calon mertua, kayak gitu. Kenapa nggak itu aja? Bener banget sih, bener banget ya, PNS itu menantu idaman mertua ya kan. Masuk. Jadi kenapa ya? Nggak pernah sih, aku nggak pernah mikir kayak, kenapa aku nggak STIS aja, nggak pernah sih. Karena dari awal, aku nggak tahu ini aneh atau enggak ya, aku cerita aja kali ya. Jadi dari awal tuh aku nggak pernah kepikiran aku mau masuk STIS. Jadi tuh aku kepikirannya, kalau kedinasan ya aku masuknya yang lain itu. Sebutlah namanya STAN. Jadi aku tuh nggak pernah mikir kayak, kalau kedinasan aku mau STIS. Jadi aku nggak mikir kayak aku di statistika, kenapa aku nggak STIS aja ya? Karena dari awal aku nggak pengen gitu, nggak ada tujuan ke sana. Aku tuh kalau misal kedinasan ya ke STAN, kalau misal PTN ya ke statistika gitu. Aku juga ngerasa aneh sih, kenapa aku SNMPTN aku pilih statistika, SBMPTN aku pilih statistika, tapi kenapa kedinasan aku pilih STAN? Aku juga nggak ngerti sampai sekarang. Kenapa nggak aku pilih STIS biar nyambung gitu ya? Aku juga nggak ngerti. Jadi kenapa nggak STIS? Mungkin kalau dari aku pribadi ya, mungkin itu tergantung preferensi orang masing-masing ya. Jadi kayak kalau aku sih mikirnya enak kan kuliah di STIS gitu. Kuliah di PTN juga enak, statistika sama aja. Itu tapi kalau misal di statistika PTN itu kayak lebih luas gitu untuk pengaplikasian nanti kita di dunia kerjanya tuh lebih luas. Jadi kita kalau misal STIS itu kan kayak mereka diajarkan oleh dosen, kayak mereka digiring oleh dosen untuk menjadi seorang PNS yang bekerja di BPS, di Badan Pusat Statistik gitu kan ya. Jadi dosen mungkin kayak membentuk karakter mereka ya untuk menjadi karakter PNS gitu. Jadi yang bekerja di bawah aturan negara, bla 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 gitu lah ya. Tapi kalau misal di PTN itu kan kita bisa explore lebih gitu kan, kayak kita belajar hal-hal yang lain gitu, bidang lain yang seperti tadi udah aku sebutin gitu, kayak banyak lah pokoknya. Jadi menurut aku kalau pandangan aku pribadi sih mungkin karena lebih meluas aja, aku bisa lebih explore diri aku. Jadi aku lebih prefer PTN gitu sih. Aku setuju banget sih sama pendapat Mbak. Jadi emang kalau bisa diluruskan juga kalau misal pendapatku salah atau gimana. Tapi emang bisa dikatakan ketika kita masuk sekolah kedinasan kayak gitu ya kita tergiring hanya di bidang tersebut dan untuk hal tersebut gitu. Jadi kayak cakupan kita ya ngobrol itu aja.
Tapi kalau kita nih masuk di PTN jurusan statistika, ya yang udah dibilang tadi aja kan banyak banget konsentrasi ataupun mata kuliah yang luasnya seperti itu, dan anak statistika bisa mengeksplor dengan luar biasanya gitu. Jadi aku pribadi lebih worth it untuk milih statistika di PTN sih gitu. Kalau aku sendiri, kalau jadi orang-orang yang mau masuk statistika, aku lebih milih di PTN sih. Tapi ya emang tergantung masing-masing sih ya. Jadi kayak ada pribadi anak SMA yang pengen lulus terus masuk kedinasan, terus apa ya, lulus jadi PNS, terus langsung ini ya, kita pribadi masing-masing. Dan kalau pendapatku sendiri dan Mbak Amput, ya emang kita lebih ke situ sih, karena kita tuh sebenarnya dengan potensi kita anak SMA tuh kita bisa lebih dari itu loh. Kita bisa dapat pekerjaan yang lebih oke dari itu dengan gaji yang lebih oke, dan terkait kemampuan kita yang super gitu loh, dengan kita mengeksplor luar biasanya kita tanpa terkungkung sebuah pembatasan suatu hal gitu. Kalau menurutku sih gitu sih Mbak. Kalau bagaimana? Setuju lah, setuju banget kayak gitu. Itu kan tapi pandangan kita ya teman-teman. Mungkin kalau teman-teman ada yang berpandangan lain ya nggak apa-apa. Kita kan beda-beda pandangannya kayak gitu. Kalau teman-teman kayak prefer, aku pengen lulus langsung kerja, langsung pasti dapat kerja jadi PNS terjamin sampai tua kayak gitu, ya nggak apa-apa, itu ya pilihan teman-teman kayak gitu. Itu sih. Oke, gitu. Nah, di kuliah di statistika ini Mbak punya pengalaman unik apa gitu di sini? Bisa cerita dong? Pengalaman unik ya. Aku dulu tuh sempat kaget pas baru masuk semester 1 di di program studi statistika UGM. Jadi aku kira kan kayak aku masuk, aku bakal dapet matkul-matkulnya tuh kayak mungkin matkul matematika sama statistika kayak gitu kan, karena aku jurusan statistika ya kan. Nah ternyata pas semester 1 di UGM itu tuh belajarnya masih sama semua. Satu fakultas itu berbagai macam program studi itu tuh sama belajarnya tentang kemipaan. Jadi aku masih belajar kimia, masih belajar fisika, masih belajar ya mungkin kalkulus. Kalkulus itu ya teman-teman bagi yang mikir kalkulus itu apa ya? Kalkulus itu yang kayak matematika lah. Kalau misalnya di SMA matematika, tapi kayak matematikanya anak kuliahan gitu, kayak lebih kompleks, mungkin sedikit lebih kompleks. Itu kalkulus. Terus juga bahkan aku belajar agama gitu di semester 1. Jadi kayak wow, aku kira aku bakal belajar statistika, tapi ternyata dari banyaknya mata kuliah itu, mata kuliah statistikanya cuma satu, Bagas, di semester 1. Jadi kayak itu ini sih kayak di luar ekspektasi aku. Kayak ekspektasi aku bakal langsung belajar nih, kayak semester 1 aku pasti bakal diajarin ini dasar-dasar ilmu statistika, terus mungkin matematika, karena kan emang mereka berdua statistika dan matematika itu beriringan ya. Jadi kayak mungkin belajar matematika sama statistika aja, ternyata aku ketemu fisika lagi, aku ketemu kimia lagi. Ya walaupun cuma semester 1 itu aja sih, semester 2 udah mulai yang kayak matematika, statistika aja kayak gitu. Tapi ya kaget, tentunya kayak lucu aja gitu kalau diinget kayak ekspektasi aku sebagai maba. Wah, aku langsung belajar statistika, aku mau belajar tentang data, aku mau mempersiapkan diri menjadi seorang data scientist gitu. Ekspektasi udah tinggi banget. Ternyata belajarnya, realitanya tetap belajar kimia, fisika, ada gitu sih. Itu menurut aku lucu sih. Mungkin lebih ke program penyetaraan gitu ya. Kayak kita kan dari latar belakang SMA yang berbeda-beda nih. Dan maksudnya UNIF itu mungkin biar semuanya tuh setara dulu. Pas udah setara kita masuk tuh ke jurusan spesifikasi kita masing-masing kayak gitu. Mungkin kayak gitu ya Mbak. Benar, terus juga katanya sih UNIF itu kayak pengen ini sih
univ. Maksudku fakultas itu pengen kayak lebih mengeratkan antar prodi gitu. Jadi tuh itu tuh kan matkulnya sama semua nih, guys, satu fakultas nih. Semester 1 tuh matkulnya sama gitu. Mungkin ada satu, misal aku kan tadi ada matkul statistik satu kan, nyempil. Nah, itu matkul itu yang beda-beda tiap 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 prodi. Nah, kami tuh sekelas itu tuh dicampur gitu loh, kayak anak. Jadi satu kelas isinya 80, guys. Satu kelas itu isinya 80 kurang lebih. Itu tuh campuran antara mahasiswa statistika, matematika, terus kimia, fisika, geofisika, ilmu komputer, itu jadi satu kelas gitu. Jadi kayak diacak, di random gitu. Jadi kayak fakultas tuh pengen kamu tuh erat satu sama lain, bukan cuma di program studi aja, tapi juga di fakultas kayak gitu. Jadi aku banyak kenalan kayak teman-teman anak kimia, anak fisika kayak gitu, karena pernah sekelas gitu. Oke, sip lah, mantep banget. Terus kayak pesan tersendiri atau jangan lah sebelum masuk dunia kestatistikaan itu apa, Mbak? Apa ya? Kalau dari aku sih, statistika itu sebenarnya nggak susah kok guys, selagi kita tuh enjoy gitu. Yang penting dari awal buat teman-teman yang tertarik nih sama statistika, atau mungkin teman-teman yang pengen aktuaria kali ya, karena mungkin masih ada kaitannya, itu kayak yakinin dulu diri kalian, kayak kamu yakin nggak untuk ambil ini mata kuliah ini, program studi ini, kayak gitu. Terus juga kalian harus kayak yakin, terus juga jangan mikir macam-macam gitu, kayak mikir aduh kayaknya susah banget deh, kayaknya aku bakal gak mampu deh, aku kayaknya matkul-matkulnya berat-berat banget deh. Jangan mikir kayak gitu dulu guys. Aku juga pas awal aku masuk, itu juga kan aku nggak tahu aku mau belajar apa, aku bahkan nggak tahu ada mata kuliah apa aja di statistika, tapi buktinya aku bisa survive sampai sekarang, aku bisa bertahan di jurusan statistika ini. Terus juga aku bisa enjoy, aku nemuin kayak passion aku, kayaknya emang di sini, aku emang suka sama bidang ini, aku emang enjoy ngejalaninnya. Jadi ya enak-enak aja, walaupun banyak orang bilang statistika susah, statistika ini itu gitu, tapi ya buktinya aku ngejalaninnya enjoy aja tuh, berarti ya emang cocok gitu sama aku. Jadi saran aja buat teman-teman yang mungkin udah tertarik nih sama statistika, ya kalian yakinin diri kalian dulu. Oke, kalian harus siap sama konsekuensi apapun gitu, dan jangan mikir macem-macem. Itu sih dari aku. Oke, makasih banget nih Mbak atas sharing-sharingnya tentang statistika dari sisi PTN. Oke, oke. Ja, so ist alles. Das war's von mir. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bis dann und auf Wiedersehen.